Jadi banyak konseling atau psikoterapi itu yang juga berfokus pada masa kini juga ya. Masa kini dia cari masalahnya apa lalu diselesaikan. Tapi kok ternyata nggak selesai-selesai. Masih aja ada dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan masalah. Nah ini jawabannya ini. Ternyata bahwa kehidupan kita sekarang ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terbentuk sebelum saat ini. Pada khususnya waktu kita kecil. Karena waktu kita kecil itu, otak kita itu masih sangat fleksibel. Masih sangat mudah untuk dibentuk. Dan pada usia tertentu, ada beberapa tahap usia yang otak itu sudah mulai fix. Yang pertama itu usia 7 tahun, terus yang berikutnya usia 12 tahun. Yang berikutnya lagi itu usia 18 tahun. Itu sudah mulai fix. Dan berikutnya lagi, itu kalau nggak salah usia sekitar 21 sampai 30 tahun. Itu sudah, otak itu fix. Agak sulit untuk dibentuk. Tapi sebelum itu, usia 7 tahun, sebelum usia 7 tahun, otak itu sangat mudah untuk dibentuk. Jadi ketika seseorang, anak kecil itu diberikan suatu sugesti atau diberikan suatu perintah, atau diberikan suatu pembelajaran, dia akan lebih mudah untuk belajar daripada usia-usia setelahnya begitu. Jadi waktu kecil itu memang kita sangat mudah untuk menyerap apa yang kita lihat, dengar, dan juga rasakan. Oleh karena itu ketika kita mengalami hal-hal tertentu yang itu membekas dalam hati kita, maka itu bisa terbawa pada usia-usia setelahnya. Dan naasnya ketika kita sudah ada di usia tertentu yang itu sulit lagi untuk dibentuk otaknya, ya, untuk dimodifikasi itu sulit, maka kita akan sulit untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita itu. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita setelah kita dewasa, begitu ya. Yang menyebabkan seseorang mengalami misalkan dorongan-dorongan untuk mudah marah, dorongan-dorongan untuk mudah curiga, dorongan-dorongan untuk takut terhadap suatu hal, itu juga ada event traumatik di masa lalunya. Misalkan ada seseorang perempuan yang dia itu kalau sama laki-laki bermasalah. Jadi kalau rekan bisnisnya itu laki-laki pasti bermasalah. Atau dia bekerja kepada orang laki-laki itu selalu bertengkar. Dan dia pun bermasalah dalam masalah romansa atau masalah percintaan. Dia bisa cerai sama suaminya, nikah lagi, bermasalah lagi, menjalin relasi dengan laki-laki, bermasalah lagi, begitu. Tidak dia sadari bahwa ternyata itu dipengaruhi oleh masa lalunya. Yaitu ketika dia waktu kecil, ibunya selalu bilang bahwa ayahnya ini tidak bertanggung jawab, ayahnya ini tidak menjadi ayah yang baik dan selalu menyakiti hati ibunya, begitu ya. Sehingga anak ini tumbuh dengan persepsi bahwa ayah itu adalah sosok yang jahat, ayah itu adalah sosok yang tidak bertanggung jawab, yang itu selalu dicekoi sama ibunya. Dan ketika dia tumbuh dengan persepsi seperti itu, akhirnya dia mengembangkan sikap bermusuhan dengan sosok figur ayah, dan itu digeneralisasikan, diproyeksikan kepada laki-laki di dunia. Ya, waktu itu memang ayahnya tidak meninggalkan ibunya tanpa ada kata-kata atau alasan yang masuk akal, begitu ya. Jadi dibiarkan hidup sendiri berdua sama ibunya, dan ya, ibu sama anaknya ini akhirnya ibunya ini kesusahan. Tapi ya itu tadi, anak ini ketika hidup dia dicekoi dengan sugesti atau persepsi bahwa ayahnya ini tidak bertanggung jawab, begitu. Jadi dia mengembangkan sikap bermusuhan atau menjaga jarak dengan orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki. Ini juga bermasalah. Jadi bermasalahnya bisa di aspek romansa, bisa di aspek pekerjaan, bahkan di aspek hubungan sosial biasa, begitu. Jadi dia bisa bermusuhan itu terlalu berlebihan dengan orang yang berjenis kelamin laki-laki, begitu. Tadinya baik-baik saja, tapi ada konflik sedikit, itu mengingatkannya pada peristiwa-peristiwa yang dihadapi di masa lalu. Saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa kadang-kadang orang di sekitar kita ini yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu normal, tapi kenapa kok mereka itu membuat kita sakit hati, membuat kita itu selalu berpikir kenapa ya mereka itu kok bermusuhan sama kita, padahal kita baik-baik saja. Kadang-kadang mereka itu nggak sadar juga. Kadang-kadang mereka itu nggak sadar kalau mereka itu ternyata mempunyai sikap bermusuhan kepada orang di sekitarnya. Makanya kita harus paham bahwa orang yang kita lihat itu adalah surface-nya. Itu adalah yang di permukaannya saja. Yang di dalam kita nggak tahu. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu. Makanya kita harus pahami bahwa mungkin dia punya event traumatik di dalam kehidupannya di masa lalu. Mungkin dia masih belum sembuh dari luka batinnya terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Atau mungkin dia juga masih belum memaafkan seseorang di masa lalunya, begitu ya. Sehingga itu membuat dia peka, membuat dia itu mudah bereaksi berlebihan kepada stresor-stresor yang kecil. Nah, kemungkinan kita adalah jadi proyeksinya, jadi hal-hal yang mengingatkan dia untuk mengingat hal-hal yang
negatif di masa lalunya dan reaksinya akhirnya seperti waktu dia bereaksi terhadap event traumatik di masa lalunya. So, inilah pentingnya kita menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, terutama di kantor, di pekerjaan kita, agar kita itu tetap tidak bersinggungan konflik dengan orang lain. Karena kita nggak tahu bahwa apa yang kita bicarakan, ya mungkin bagi kita itu baik-baik saja, bagi dia adalah trigger, bagi dia adalah pemicu untuk mengingatkan dia terhadap event traumatiknya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa oh dia menjaga jarak seperti ini, oh dia sombong. Enggak, ternyata dia mungkin memang peka terhadap suatu hubungan tertentu begitu ya. Atau dia memiliki perilaku-perilaku tertentu yang itu ternyata disebabkan oleh hal-hal yang dia juga nggak sadari. Makanya itu kita dalam bekerja dalam suatu lingkungan yang terdiri dari banyak orang, kita harus banyak-banyak untuk memaklumi dan mencoba memahami kira-kira apa yang ada dari balik pikirannya yang mendorong dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk memahami psikologi lebih dalam gitu ya, membuat kita tidak mudah untuk melakukan judgement yang negatif yang membuat orang itu juga akhirnya kesal juga dengan apa yang kita sampaikan begitu, dan akhirnya hubungan kita menjadi lebih jelek. Di sini kita dituntut untuk memahami orang lain. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang sederhana ini Anda bisa lebih banyak memaklumi orang, bahwa orang kadang-kadang tidak melakukan sesuatu yang dilakukannya itu atas dasar kesadaran atau niat. Kadang-kadang dia juga didorong oleh dorongan-dorongan yang tidak dia sadari. Mungkin itu saja dari saya. Semoga Anda selalu sukses dan bahagia.